sana dengan pimpinan Bung Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PBHMI, sampai akhirnya reformasi bergulir tahun 1998. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat juga luar biasa. Kalau kemarin ada dekan Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area, hari ini sengaja kita undang dan hadir bersama kita, yaitu orang yang sedang berulang tahun, Bang Haji Ucok Robdi, yaitu ulang tahun alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau kami, yang di tepatnya hari ini 17 September dan yang keberapa ini, Bang? Ke-56. Yang ke-56. Hadir bersama kita Ketua kami Koordinator Balai, Abang Anda Haji Ucok Robdi. Perlu kami sampaikan bahwa beliau seorang wira swasta, kemudian tempat tanggal lahir 2 April 1968, tinggal di Jalan Mangga, Tanjung Balai. Saudara-saudara sekalian, podcast ini adalah belajar bersama Amrizal. Hari ini kita mempelajari tentang sejarah kami, Tanjung Balai, dan kami secara rasional. Oleh karena itu sengaja kita undang orang yang berkompeten. Dalam hal ini Bang Ucok Robdi. Kita sapa Bang Ucok Robdi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bung Amrizal. Ya, baik, Bang Haji Ucok Robdi. Saya pikir langsung saja kita kepada pertanyaan pertama, Bang. Ya. Boleh banyak yang bilang Bang Ucok Robdi ini kan tokoh nasional, tapi kan belum semua pemirsa yang tahu bagaimana sebenarnya pengalaman Abang ber-HMI hingga menjadi ketua kami Kota Tanjung Balai. Boleh Abang ceritakan sedikit? Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Amrizal. Pertama, saya mengucapkan selamat pagi pada para pendengar audiensi yang kami muliakan. Di belajar bersama Amrizal, saya pikir konten ini menjadi sangat tepat karena istilah belajar ini tidak pernah berhenti, dan itulah yang kita dapatkan di HMI sampai hari ini, bahwa belajar itu seumur hidup dan setiap tempat adalah sekolah bagi kita. Berkaitan dengan HMI, perlu kami sampaikan juga bahwa sesungguhnya HMI ini adalah organisasi mahasiswa ekstrakurikuler yang didirikan oleh Profesor Laprapane pada 5 Februari 1947. Dan setelah kita ber-HMI, maka kita menjadi alumni HMI dan selanjutnya bergabung di wadah KAHMI, yakni Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, yang didirikan pada 17 September 1966. Jadi hari ini tepat usia KAHMI, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini adalah yang ke-56. Saya sendiri ber-HMI itu diawali pada tahun sekitar 1989, ketika masih berkuliah di kampus WISU dan sempat menjadi pengurus di Komisariat WISU sebagai salah satu staf ketua. Dan setelah itu berkecimpung di HMI Cabang Medan, mulai dari pengurusannya di departemen, tepatnya Departemen Pembinaan Anggota, pernah menjadi bendahara umum HMI Cabang Medan, kemudian ketua bidang pembinaan aparat organisasi, hingga ketua umum HMI Cabang Medan pada tahun 1993-1994. Dan
Setelah itu dengan mengikuti berbagai training-training di HMI, baik training umum maupun training khusus, sampai expand training atau LK3 dan Pusdiklat Pimpinan Nasional HMI. Akhirnya saya sampai kepada jenjang kepengurusan di pengurus besar HMI pada tahun atau periodisasi 1999 atau pada saat itu era-era demonstrasi mahasiswa yang sangat kritis dalam sejarah bangsa ini, dan saya berkecimpung di sana dengan pimpinan Bung Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PBHMI, sampai akhirnya reformasi bergulir tahun 1998, dan saya tidak sampai menyelesaikan periodisasi kepengurusan karena panggilan waktu itu ada euforia otonomi daerah, dan saya terpanggil untuk kembali ke daerah pada tahun 1999 dan bergabung di Kahmi di Tanjung Balai, bersama kawan-kawan alumni HMI lainnya. Sampai hari ini. Jadi kita ini memang berkahmi seumur hidup begitu kira-kira. Dan saya adalah dalam periodisasi Kahmi adalah Ketua Umum MD Kahmi yang keempat. Yang pertama itu Bang Darwis Sarjana Muda Hukum, kemudian Bang Nedi Hamblek, kemudian Bang Firmansyah, dan saya yang keempat. Ini adalah periodisasi di 2020-2025. Insya Allah amanah ini dengan bantuan kawan-kawan dan semua pihak akan kita laksanakan sebaik-baiknya. Itulah kira-kira perjalanan saya ber-HMI dan berkahmi, ya memang belum banyak bisa dibanggakan, tetapi apa yang ada ini mudah-mudahan bermanfaat untuk umat dan lebih-lebih untuk diri saya sendiri sebagai anak kandung umat, karena kita menjadi kader HMI ini adalah menjadi kader umat begitu. Jadi saya kira banyak orang sebenarnya lebih punya sejarah perjalanan yang lebih dari saya ber-HMI dan berkahminya, baik di Tanjung Balai khususnya maupun di tempat lain pada umumnya. Tapi kebetulan hari ini amanah itu dipercayakan kepada saya. Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan sebaik-baiknya. Bung Amrizal, tentang perjalanan saya di HMI dan Kahmi ini. Baik, luar biasa juga sebenarnya. Kenapa secara luar biasa, Bang? Pertama, bahwa Abang memulai dari bawah, dari kami tingkat bawah yaitu komisariat, sampai kepada menjadi pengurus tingkat nasional. Ini boleh dibilang kan orang Tanjung Balai hanya bisa hitungan jari yang bisa mencapai hal tersebut. Saya pikir ini apalagi ada Bung Anas Urbaningrum. Namun tadi Abang belum menjelaskan kira-kira jabatan terakhir di HMI dulu, Bang, sewaktu periode kepengurusan Anas Urbaningrum. Ya, jadi saya sama sekali di HMI ini tidak pernah mengejar atau bertarget untuk jadi ini, itu tidak. Semuanya mengalir apa adanya. Sama ketika saya menjadi ketua umum cabang, saya sendiri tidak tahu bahwa ketika itu kawan-kawan beberapa komisariat menyiapkan kita menjadi ketua umum cabang, sehingga saya ketika itu kewalahan malah tanpa menyiapkan pokok-pokok pikiran untuk presentasi sebagai ketua umum cabang, karena terkejut
ternyata hubungan itu cukup signifikan, tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Begitu juga ketika Kongres HMI di Jogja, terpilihnya Anas Urbaningrum, saya itu hanya sebagai penggembira hadir ke sana. Jadi apa itu, romli katanya istilah sekarang ya, rombongan liar ya. Ke Jogja itu, dan terlambat, sudah beberapa hari berjalan kongres pun baru sampai kita di Jogja ya, dengan ya perjalanan yang apalah, estafet dari Medan Jakarta saya naik kereta api. Oh, bukan naik pesawat ya Bang? Bukan naik kereta api, malah kereta apinya itu bukan yang naiknya di Gambir waktu itu, naik di Senen, yang gabungnya sama masyarakat bawah ya, kereta api kelas ekonomi lah. Iya. Begitulah perjuangan kita mau sampai ke Jogja, pengen menghadiri kongres. Nah, di tengah kongres, kawan-kawan adik-adik dari HMI Cabang Medan menyerahkan mandat dukungan mereka kepada Anas melalui saya. Dan setelah saya ke kongres, Anas terpilih jadi ketua umum oleh adik-adik HMI Cabang Medan. Saya direkomendasi untuk masuk pengurus besar. Nah, itu hal yang juga tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, karena saya bayangkan selesai kongres ya pulang gitu. Karena ada juga kawan-kawan yang sudah beraktivitas memang di PBHMI yang akan melakukan kontinuitas kepengurusan, dan ada juga kader-kader yang lain. Saya tidak terbayangkan untuk itu. Tapi oleh pengurus HMI Cabang Medan, saya didesak untuk masuk PBHMI. Itulah saya masuk PBHMI. Saya bilang sama Anas waktu itu, ketika ditanya Anas di mana posisi, ya saya bilang kalau ada 100 pengurus besar HMI itu, saya nomor 100 juga tidak apa-apa. Selainkan ya, kebanggaan kita masuk HMI itu ya Bang? Iya, begitulah, karena saya nggak pernah bayangkan sebelumnya gitu. Apalagi menjadi pengurus besar HMI saat itu cukup selektif. Dan Anas bilang nggak bisa saya buat nomor 100, nanti marah ini abang-abang alumni Medan, dia bilang gitu. Nah, jadi saya bilang di mana aja punya, pokoknya saya siap. Pokoknya Anas minta kurikulum vitae, saya kasih, dia baca di sana saya pernah jadi bendahara umum cabang. Dia bilang kalau wakil bendahara bisa. Saya bilang ya insya Allah kita coba, tapi saya nggak tahu alumni di Jakarta ini yang mana sebelum untuk kita. Nggak usah alumni yang lain-lain, alumni Medan aja katanya sudah mantap gitu. Nah, itulah awalnya kita di PBHMI, memulainya itu. Dan saya kira soal orang Tanjung Balai yang sampai ke sana itu, saya bukan pertama, mungkin udah yang kesekian. Karena banyak juga orang-orang Sumatera Utara, umumnya Tanjung Balai khususnya, sudah ada sampai di PBHMI jauh sebelumnya, yaitu ada Bang Mahadi Sinambela. Bang Mahadi Sinambela ini pada organisasi kepengurusan Bang Akbar Tanjung, beliau adalah salah satu staf ketua. Sebelumnya dia ketua HMI cabang Yogyakarta. Jadi bagi kita orang Tanjung Balai, sebetulnya spirit ber-HMI kita itu, ya saya sendiri termasuk yang terinspirasi dengan Bang Mahadi. Nama Mahadi itu saya tahu persis ketika saya masih SMA, dan masuk perguruan tinggi, ya orang bilang ada tokoh pemuda namanya Mahadi Sinambela, tapi saya waktu itu belum tahu. Setelah ber-HMI ada training, saya mengikuti intermediate training di Jakarta, dan ada kesempatan silaturahmi sama Bang Mahadi. Wah, saya terkesan sekali dengan beliau, bahwa beliau cukup egaliter dan khas gaya anak Sumatera Utara, cukup humble, dan ini membuat saya semakin termotivasi ber-HMI, melihat senior-seniornya yang cukup cukup akomodatif, cukup bersahabat. Apalagi ketika saya bilang saya Tanjung Balai, malah sebaliknya dia motivasi saya terus. Inilah hubungan saya dengan Bang Mahadi sampai wafatnya beliau, sampai kita tahu bersama-sama dia pernah dipercayakan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga pada era Gus Dur sebagai presiden. Ya, saya kira kita juga mengetahui bahwa Mahadi Sinambela akhirnya jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, dan itu sangat berarti bagi bangsa ini,
khususnya bagi Tanjung Balai ketika itu ada legasi yang ditinggalkan beliau, yakni pembangunan gedung olahraga mini yang memang tidak seberapa, tapi itu membuktikan perhatian beliau kepada kota Tanjung Balai ini. Dan sampai akhir hayatnya, saya sendiri sebagai kader HMI selalu berkomunikasi pada beliau, baik ketika beliau ada di Tanjung Balai atau ketika saya berkunjung ke Jakarta, tentang bagaimana perkembangan kota Tanjung Balai dan apa yang harus bisa dilakukan gitu. Jadi mungkin banyak dari antara kita, khususnya adik-adik yang tidak mengenal atau mengetahui siapa sosok Bang Mahadi Sinambela ini. Jadi saya kira ini perlu kita ketengahkan agar kita generasi muda, khususnya masyarakat Tanjung Balai, tahu bahwa ada pernah menteri yang hadir dari kota Tanjung Balai ini, Menteri Pemuda Mahadi Sinambela, dan ini harus kita bangun tonggak sejarahnya ini. Apakah ya saran kita kepada pemerintah kota bisa misalnya mendirikan satu gedung yang diberi nama Mahadi atau jalan dari Mahadi untuk mengenangin ini, agar generasi muda kita tahu dan ini menjadi spirit bagi mereka untuk lebih sukses lagi. Itu salah satu poin yang saya dapatkan berHMI dan berKahmi ini. Baik, Bang, bahwa ada tokoh inspiratif, kalau saya pikir tokoh inspiratif yang membuat Abang begitu luar biasa, begitu eksis di HMI dan KAHMI, sehingga terus sampai sekarang alhamdulillah menjadi ketua KAHMI Kota Tanjung Balai, yaitu Abang ada Haji Mahadi Sinambela. Sekarang ini kan banyak juga tokoh-tokoh nasional yang lain yang lahir dan besar di HMI maupun di KAHMI, bahkan dari berbagai profesi. Ada yang latar belakang pendidikan, ada yang menurut saya luar biasa sebenarnya, orang-orang yang berkecimpung dalam latar belakang partai politik yang berbeda-beda, Bang. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ketika bicara politik kadang-kadang seperti berantem mereka ini. Tapi bicara KAHMI dan HMI, mereka sepertinya satu suara. Ini kira-kira, Bang, kok bisa begini? Ini kan sesuatu yang luar biasa yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh nasional kita. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Abang? Ya, jadi sesungguhnya berHMI dan berKAHMI itu berkeluarga. Jadi ada dinamika di dalam, ada dinamikanya, ya fluktuatif, naik turun. Tetapi sungguhnya ketika berbicara tentang umat, tentang bangsa, itu pasti ada titik-titik temu di dalamnya. Karena itu kita memang diajarkan berdialektika, tetapi bisa merumuskan penyelesaian masalah. Bahkan KAHMI sendiri itu pernah berkonflik sampai 2 kepengurusan. Ketika ada kepengurusan presidensial dengan pimpinan 1 orang dan ada kepengurusan presidium dengan pimpinan beberapa orang. Tetapi konflik itu bisa diselesaikan hingga menjadi wadah tunggal KAHMI. Bahkan anehnya lagi, ketika berHMI misalnya ada HMI Dipo dan HMI MPO, tapi ketika di KAHMI itu bersatu, tidak ada alumni Dipo dan alumni MPO, tapi adanya alumni HMI begitu. Dipo dan HMI dan apa ini bersatu ketika di KAHMI gitu. Itu apanya. Jadi biasanya konflik KAHMI pun ketika itu bisa menyelesaikan masalahnya adalah satu model, ya saya kira organisasi, kelompok lain atau partai politik bisa menjadikan model bagaimana islah yang dilakukan KAHMI ketika itu. Jadi hal yang biasa bagi kita berdebat, berdiskusi, berbeda pikiran, tetapi dalam suasana persaudaraan yang tetap elegan, dan ini menjadi tuntutan
dan tuntunan bagi anak bangsa. Dan ini juga saya kira menjadi penting ketika akhir-akhir ini konflik di sekitar Ormas, OKP, ya KPI kita tahu begitu banyak misalnya kan, kepengurusannya, atau juga partai politik ada yang dualisme ya. Ini kami bisa menjadi model bagaimana penyelesaian masalah itu, dan inilah memang kehadiran HMI dan kami ya menjadi pelopor yang progresif untuk problematika umat dan bangsa ini gitu. Ya, baik. Kalau HMI didirikan oleh Lapran Pane, Pak. Nih, Bang ya. Ya. Kalau kami ada pendirinya. Kami ini didirikan pada tahun 1966 ketika Kongres di Solo, Kongres HMI di Solo. Maka ada pemikiran-pemikiran setelah ber-HMI apa wadah berhimpun kita. Maka waktu itu ada dua keputusan yang strategis. Yang pertama membentuk Kohati. Kohati itu adalah Kops HMI Wati, perempuan-perempuan HMI dalam rangka mengejar ketertinggalannya. Mereka bergabung di wadah Kohati yang itu lebih mencerminkan domain domestik keperempuanan. Dan yang satu lagi lahir pada keputusan Kongres itu adalah pembentukan Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI yang tepatnya pada tanggal 17 September 1966 tersebut ya. Jadi kalau dikatakan pendirinya apa ya, pendirinya ya peserta Kongres itulah ketika itu. Jadi tidak ada tunggal apanya kan. Baik Bang, hari ini pas ketepatan tanggal 17 September, berarti pas hari ulang tahun Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Apa kira-kira pesan lah yang ingin Abang sampaikan di dalam ulang tahun kami ini sebagai ketua kami Koloni Malay? Khusus untuk HUT ke-56 kami Kota Malay ini, kita mengikuti petunjuk dari Majelis Nasional kami pusat, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yakni baru ini kita mengadakan jalan sehat pada 11 September yang lalu, diikuti dengan senam, kemudian berbagi hadiah serta donor darah. Dan kemarin kita juga dalam rangkaian kegiatan kami itu melakukan makan bersama dengan jemaah Masjid Al-Falah, Jalan Kartini Ujung, Kelurahan Pahang. Kenapa kegiatan itu kita lakukan? Dalam rangka mendekatkan kepada umat kembali, mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa kita berasal dari umat dan kembali kepada umat, dan masjid adalah tempat perubahan peradaban. Kemudian diikuti dengan ziarah kubur kemarin itu kepada tokoh-tokoh kami yang ada di Tanjung Balai. Baru sempat kita ziarahi, ada 6 orang alumni kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Yang pertama itu kita ziarah ke makam Bung Haji Dr. Andus Haji Haryono. Beliau dulunya adalah seorang aktivis HMI dan sama dengan saya priorisasinya ketika di HMI Cabang Medan. Saya bendahara umum Cabang Medan, beliau salah satu staf ketua, tepatnya ketua komunikasi umat. Kemudian yang kedua kita ziarah ke makamnya Bang Dr. Andus Haji Salim Matofa. Beliau adalah seorang instruktur yang legend di HMI Cabang Medan, yang ketika saya masuk HMI, setiap saya bilang saya dari Tanjung Balai, senior-senior selalu menanyakan kenal sama Salim gitu. Salim Matofa. Waktu itu saya memang belum kenal beliau, saya sudah ber-HMI baru kenal beliau
dan asal pulang ke Tanjung Balai selalu berdiskusi dengan beliau, dan betul beliau seorang instruktur yang legend yang memang banyak memberikan masukan kepada kita ketika itu menjadi pegang kita ketika berkecimpung di tengah masyarakat. Yang ketiga kita kunjungi, kita ziarah ini adalah makamnya Bang Dr. Adus Firmansyah, seorang aktivis HMI, senior HMI yang di masa akhirnya mungkin karirnya Bung Amrizal ini di KPU Tanjung Balai. Beliau pernah menjadi ketua KPU Tanjung Balai. Selanjutnya kita juga ziarah ke almarhum Bang Rondos Sahrin Manurung. Beliau adalah seorang aktivis HMI, senior HMI yang juga aktivis Al-Wasliyah, yang cukup aktif di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita berziarah ke makamnya Bang Darwis SMHK, ketua KAHMI yang pertama, dan juga pernah menjadi lurah kalau saya tidak tahu, di Kelurahan Selatan Medan. Dan terakhir kita ziarah waktu kemarin ke makamnya Abang Nedi Hamlet SE, juga mantan ketua umum MD KAHMI Tanjung Balai, yang akhir hayatnya beliau adalah salah satu kepala dinas di pemerintah kota Tanjung Balai, atau tepatnya di Dinas Koperasi dan UMKM gitu. Jadi ada 6 yang sudah kita kunjungi, dan ada beberapa nama lagi yang akan menyusul. Kita mencari waktu yang tepat untuk menziarahinya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana sampai kita nantinya mengadakan acara puncak daripada HUT KAHMI ke-56 ini. Nah, tentang pesan yang kita sampaikan, ya saya kira pesan ini lebih banyak ditujukan kepada internal KAHMI, ya, kader-kader HMI, alumni-alumni HMI atau keluarga besar KAHMI, bahwa kami adalah wadah berhimpun dalam mengembangkan potensi keprofesionalan dan keilmuan daripada yang kita dapatkan di bangku perkuliahan. Maka adalah kesempatan bagi kita untuk mewujudkan daripada tujuan HMI ini, yakni terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam, yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tidak boleh lupa kepada tujuan ini, maka dalam setiap tarikan napas kita kembalikan kepada tujuan ini, yang tidak lain tujuan ini adalah tujuan kita sebagai umat Islam, bahwa tujuan kita adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kawan-kawan khususnya keluarga besar kami, saya berpesan dalam setiap aktivitas agar kita tetap berpegang pada jalan Allah. Mudah-mudahan kalau ini yang dilakukan, apapun tujuan dan maksud kita, insya Allah akan tercapai dan kita tetap dalam perlindungan Allah. Jadi jangan sekali-sekali melupakan tujuan kita ber-HMI dan jangan melupakan tujuan kita beragama ini. Itu saya kira pesan yang apanya ya. Mungkin secara penyampaian ini sangat normatif, tetapi saya pikir dengan penyampaian yang sesederhana ini akan lebih mudah bagi kita. Bahwa sesungguhnya kalau istilah Tanjung Balainya, sesungguhnya kita ini punya umbat. Dan batas, kita punya batas dan tahu kita jalan kembali pulang. Gitu. Ya, itu saya kira yang apanya, yang pesan simpelnya begitu kira-kira, Bung Amri. Memberikan informasi tentang HMI dan kami secara nasional maupun secara kedaerahan kepada kita semua, mulai dari tokoh-tokoh nasional sampai kepada tokoh daerah, yang hari ini kita sampaikan Al-Fatihah untuk para pendiri kami dan para pendahulu kita tentunya. Tentunya ketua kami kan kebetulan juga wali kota kita ini kan kami juga ini. Ya, ketua Dewan Penasehat. Ketua Dewan Penasihat kami ya. Saya lihat pun banyak kegiatan kami yang beliau hadir langsung. Kira-kira
perlu juga ini kita ini. Apa sih kontribusi kami Tanjung Balai dalam program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tanjung Balai? Silakan Bang Ucok. Jadi kalau banyak kegiatan yang dihadiri oleh Pak Wali itu adalah karena memang kita juga dengan rendah hati berusaha menyesuaikan schedule-nya Pak Wali dengan kita. Bahkan kita siap kalau schedule kita tidak pas dengan Pak Wali, kita begitu. Iya, iya. Karena bagi kita selain sebagai wali kota, Pak Wali sebagai ketua Dewan Penasehat kami yang punya semangat yang sama dengan kami dalam memajukan umat, mensejahterakan masyarakat Tanjung Balai. Nah, kontribusi kami secara institusi kita akui, kita tidak banyak berkontribusi. Tetapi kader-kader HMI atau alumni HMI, keluarga besar kami, itu cukup banyak berkontribusi bagi masyarakat Tanjung Balai ini, baik di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga yang ada. Iya, iya. Kalau di pemerintahan ya sebahagian jabatan-jabatan strategis itu bukan karena mereka HMI, tapi memang karena kemampuannya ada duduk dalam struktur pemerintahan, membantu wali kota menjalankan roda pemerintahan ini. Sementara di lembaga-lembaga lain non pemerintahan, apa itu ormas, NGO dan sebagainya juga banyak. Bahkan banyak juga alumni HMI ini yang bekerja di ruang senyap gitu, tanpa diketahui, tanpa publikasi. Misalnya apakah dia ya bergerak di peduli lingkungan, peduli pendidikan, ini yang macam Pak Amrijal ini yang mendirikan PAHPIS ini. Banyak ini alumni HMI yang melakukan hal yang sama ini kan. Dan ini memang tidak ada kita inventarisir, tapi bisa kita buktikan nanti di lapangan bahwa ya, penggagas atau yang memberikan edukasi berbagai aspek ini banyak alumni. Iya. Dan inilah sesungguhnya kekuatan HMI itu, sehingga kita punya networking. Nah, kalau misalnya saya sebutkan begini, kalau kita mau melakukan donor darah, ada namanya Tua Manurung sebagai sekretaris PMI misalnya kan. Nah, seperti itu networkingnya, atau kawan-kawan yang lain yang berada di lembaga. Dan yang lebih penting lagi, HMI membangun networking tidak hanya dalam keluarga besarnya saja, tetapi membangun networking ini dengan kelompok-kelompok lain. Ini saya nggak mungkin hadir di sini kalau nggak berteman sama Bung Amrijal ini kan, nggak mungkin hadir di sini kan. Dan Bung Amrijal bisa ingat kapan momen yang tepat untuk mengundang saya di sini pas hari ulang tahun kami. Nah, inilah kekuatan yang seperti inilah yang kita miliki, yang kita rawat, kita jaga untuk bersama-sama membangun kota Tanjung Balai ini. Kalau secara khusus kontribusi kita mungkin malu kita untuk menyebutkannya karena memang sangat minim sekali. Tapi dengan jaringan yang ada mungkin bisa kita maksimalkan ke depan. Baik, kalau saya katakan nggak malu, mohon izin Bang Ucok. Kenapa? Karena memang kader-kader HMI itu tersebar di mana-mana dan sebenarnya memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pemerintah Kota Tanjung Balai melalui bidang masing-masing. Ada sekretaris kami yang juga bergerak di bidang PKH misalnya kan, itu kan mitra kerja pemerintah, salah satu contoh yang berkonsentrasi untuk membantu masalah sosial kemasyarakatan masyarakat Kota Tanjung Balai contohnya seperti itu. Baik Bang Ucok, ini agak-agak apa juga sikitnya. Bang Ucok kan mantan wakil ketua DPR Kota Tanjung Balai. Pernah juga menjadi pelaksana ketua DPR Kota Tanjung Balai. Pernah berkecimpung di partai politik juga. Ya perlu saya sampaikan bahwa panggilan hati beliau tadi berkecimpung di daerah, euforia, katakanlah euforia pada saat itu salah satunya adalah menjadi ketua partai politik di Kota Tanjung Balai. Sebentar lagi kan kita menghadapi pemilihan umum 2024, Bang.
Saya kira banyak kader HMI yang layak dan pantas kita majukan. Kira-kira ke depan ini bang, ini mulai kira-kira gonjang ganjing lah ini saya bilang. Kenapa? Karena kemarin saya secara khusus juga diundang oleh katakanlah beberapa kader untuk membicarakan tentang suksesi wali kota misalnya. Jadi sudah mulai hangat juga ini bicara ini. Jadi kira-kira kami sendiri apakah akan memunculkan tokoh yang akan duduk di eksekutif dan legislatif? Kira-kira bagaimana skenarionya bang untuk ke depan ini agar lebih banyak kader HMI ini atau kader kami ini yang duduk di eksekutif dan legislatif? MP silakan bang. Ya, jadi di HMI ada istilahnya independensi, dan itu pegang terus oleh kader-kader HMI. Ya. Bahkan sampai di kami independensi itu independensi artinya bukan tidak berpihak, tetapi sebaliknya berpihak pada kebenaran. Jadi independensi HMI berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Nah, menyangkut tentang posisi legislatif dan eksekutif, kami ya tidak partisipan ya di sini. Jadi tidak artinya tidaklah kita aktif untuk menempatkan orang-orang pada posisi-posisinya, tetapi sebagai kader-kader partai mereka dipersilakan dan didorong untuk meraih itu. Bagaimana mereka meraihnya ya silakanlah, etika di partai kan ada juga gitu kan. Kami hanya memberikan spirit moral. Tetapi walau demikian banyak juga kawan-kawan menggunakan jalur-jalur HMI dan kami ini secara proporsional. Artinya misalnya melibatkan adik-adik yang telah lepas dari HMI untuk sebagai relawan. Kalau dia masih HMI, masih anak HMI, tidak boleh dilibatkan dalam politik praktis seperti itu. Melibatkan keluarga besar dalam tim, ya seperti itulah mungkin, dan itu dilakukan secara personal, tidak institusional. Nah, yang institusional apa yang dilakukan kami, yang memberikan edukasi pendidikan politik, baik bekerja sama misalnya dengan KPU atau lembaga-lembaga pemilu, NGO yang peduli terhadap pemilu, itu dilakukan, ikut kami terlibat dalamnya, misalnya memberikan pendidikan politik, pendidikan pemilih dan lain sebagainya. Itulah partisipasi kita dalam demokrasi, khususnya pemilu baik legislatif maupun eksekutif. Nah, tentang posisi yang di eksekutif hari ini kebetulan wali kota Tanjung Balai yang definitif ini adalah anggota KB, tepatnya Ketua Dewan Penasehat MD kami Tanjung Balai. Tentu yang saya katakan tadi, secara etis kita mendukung beliau sepanjang wali kota ini on the track, berada pada jalan yang benar, yang sesuai dengan konstitusi dan amanah yang telah ditetapkan, dan juga tujuan daripada kami. Saya kira adalah kewajiban moral bagi keluarga besar kami untuk memberikan dukungan atau keberpihakan. Tapi bila mana tidak atau sebaliknya daripada itu, maka kewajiban moral juga bagi kami untuk mengingatkan, menegur, dan secara konstitusional kemudian memberikan masukan-masukan apa yang terbaik yang harus dilakukan. Itulah mungkin semangat persaudaraan kita. Jadi kalau ada misalnya memberikan kritikan yang mungkin ya kebablasan dari kader atau keluarga besar kami, ya mungkin itu sifatnya personal, tidak secara institusi pasti kita lakukan lebih elegan lagi. Nah, akan datang bagaimana? Saya kira ya kalau memang banyak potensi-potensi kami ini mau merebut apakah legislatif atau eksekutif, sepanjang niatnya untuk kebaikan umat, kenapa tidak kita harus dukung.
siapapun dia, kader-kader HMI atau keluarga besar kami itu. Terlebih-lebih misalnya kalau Pak Waris sendiri masih punya keinginan untuk meneruskannya, kita juga secara moral akan memberikan dukungan itu. Tetapi kita juga menghormati kalau ada pihak-pihak lain yang punya keinginan yang sama untuk memperbaiki kota kita ini, untuk membangun kota ini untuk bersama-sama. Jadi intinya kami siap berkolaborasi dengan semua pihak yang punya tujuan baik, tujuan yang sama untuk membangun kota ini. Itu kami kira pandangan kami terhadap kontestasi yang akan datang ini. Walaupun saya kira perhelatan ini masih cukup lama ya, tetapi memang kita selalu lebih dini untuk membicarakannya. Mungkin itu adalah dinamika kehangatan kita berwarga negara, bermasyarakat, dan itu mungkin menjadi obat juga ini bagi kita ini. Iya, Bang, Abang sebenarnya kalau dibilangkan tokoh Kota Tanjung Balai, benar tokoh Kota Tanjung Balai, tapi lebih tepatnya tokoh nasional. Izin ya Bang, bukan karena di depan Abang, tetapi pengalaman dan dan pernah memang menjadi pengurus nasional, kan begitu. Tak ada salahnya juga kami tanyakan hal-hal yang berbau nasional Bang, karena juga sama mungkin 2024 juga sudah dekat, kontestasi pilpres juga kan sudah dekat juga Bang. Bahkan sudah ada yang coba-coba mau deklarasi lah, mau menjual diri, kan kira-kira begitu, untuk kira-kira dipilih apa tidak oleh rakyat. Ini kan banyak juga kader kami dan HMI Bang yang menjadi tokoh-tokoh nasional hari ini. Kira-kira ada nggak menurut Bang Uco? Ini kira-kira sebut 5 nama pun boleh, atau tak usah sebut, tidak apa-apa Bang. Kira-kira begitu. Yang layak atau negarawan yang kira-kira dari kader kami itu yang layak untuk kita pilih yang akan datang. Terima kasih Bang Uco. Ya, jadi pertanyaan ini sesungguhnya saya rasa tidaklah tepat ditanyakan kepada saya ini, apalagi hanya sebagai ketua MDKMI Tanjung Balai. Ya, kenapa tidak tepat sih? Kemarin ini channel ini udah mengundang ketua Presidium Nasional kami itu Bung Doli Kurnia Tanjung. Iya, benar. Nah, jadi Bung Doli Kurnia Tanjung sudah berada di sini. Harusnya Bung Amrizal ini mempertanyakan sama tokoh nasional seperti beliau. Saya memang kebetulan pernah sama dengan Bung Doli ini waktu masa pengurusan PBHMI. Beliau adalah salah satu staf ketua di jajaran kepengurusan ANAS itu. Jadi mungkin tepat, dan beliau mungkin ya suatu ketika lagi nanti berkunjung ke Tanjung Balai, ya tidak salah kalau kemarin belum ditanyakan kembali ini lebih tepat lagi. Kalau saya hanya bicara untuk domain lokal saja, dan itu pun saya kira ya yang semampunya yang bisa. Nah, saya kira kalau untuk kepemimpinan nasional itu tadi ya, karena tadi alternatifnya boleh menyebutkan dan boleh tidak, saya ambil yang tidak menyebutkan itu ya. Dalam rangka supaya ada peluang Bung Amrizal ini untuk mengundang tokoh-tokoh nasional hadir di channelnya ini, supaya kepada mereka lah dipertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang demikian gitu. Baik Bang, sebenarnya agak buka kartu sedikit. Ini justru pertanyaan yang diajukan oleh Presiden Nasional. Kira-kira pertanyaannya harus ditanyakan kepada yang tingkat lokal supaya menjadi masukan ke tingkat nasional, begitu sebenarnya. Tapi ya itu tetap hak kepada Abang untuk menjawab atau tidak menjawab, untuk menjaga persatuan dan kesatuan kami itu sendiri. Saya pikir itu menjadi alasan yang sangat tepat. Kalau ke tokoh nasional ditanyakan, ini tak menarik lagi Bang, karena tokoh nasional itu tentu paling tidak menjaga image dan juga menjaga persatuan itu. Jadi masukan-masukan dari daerah ini supaya didengar oleh kira-kira pihak tokoh-tokoh nasional ke depan ini, ya bagaimana kalian bisa
pimpinan-pimpinan kita di atas ini mempersatukan diri, berdiskusi untuk memunculkan kader-kader yang layak untuk kader-kader baik kader-kader yang layak untuk tanggal 17 September 1966. Ini berarti ulang tahun yang ke-56 tadi Bang ya. Ya. 56. Sudah 56 tahun kami tentunya ada kesan, pesan, kemudian ada juga mungkin semacam ucapan selamat dari kami Kodim Balai kepada kami secara nasional, sekaligus Bang closing statement yang ingin Abang sampaikan kepada sekali lagi kepada kader kami secara nasional, kedaerahan maupun karena bukan, mohon maaf Bang, podcast ini akan dilihat oleh kader kami secara nasional. Jadi tidak terbatas kepada Tanjung Balai saja. Makanya pertanyaan ini saya ajukan ada juga nyinggung-nyinggung nasionalnya biar supaya kesannya ini bahwa podcast ini adalah podcast bahwa sebenarnya ketua kami Kodim Balai ini bukan skala daerah lagi tapi skala nasional sebenarnya. Silakan Bang. Ya, jadi bagi MI ketika perkaderan, pelajaran yang pertama kita dapatkan adalah sejarah HMI yang secara profil sejarah HMI itu hampir identik dengan sejarah Lapran Pane gitu. Nah, inti daripada profil Lapran Pane itu adalah seorang yang sosoknya bersahaja, orang yang sangat sederhana, kemudian sebagai pelopor, dan yang ketiga adalah menjadi tauladan. Inilah salah satu yang terekam terus dalam pikiran saya, bagaimana seorang kader HMI atau alumni HMI atau menjadi keluarga besar kami. Yang bersangkutan harus mempunyai sikap yang bersahaja, yang sederhana, ya. Sederhana dalam tanda kutip, bukan tidak kaya, tidak miskin, bukan begitu, tapi dalam ya sikap, tindakan, artinya tidak vulgar, ya, tidak bergaya, ya egaliter lah, bersahaja sederhana itu. Ini harus dimiliki oleh kader dan anggota kami gitu. Yang berikutnya pelopor. Ketika dia berada di tengah-tengah suatu komunitas, dia harus bisa menjadi problem solver. Jadi bukan sebagai masalah dia ketika ada di komunitas, bukan bagian daripada masalah dia ketika ada di komunitas, tapi sebaliknya dia adalah pemecah masalah. Dia adalah yang bisa mencari jalan keluar dari satu persoalan di tengah umat. Ini juga harus dijawantahkan oleh kader-kader HMI. Yang ketiga, dia harus menjadi tauladan. Bagaimana kita melihat sosok Lapran Pane ini, ya banyak literatur yang menyebutkan itu, buku-buku Lapran Pane banyak, bahkan videonya pun akan tayang tentang sosok Lapran Pane yang begitu sangat bisa diteladani. Ya, selain Rasulullah sebagai teladan kita yang utama, tapi sebagai sosok manusia, ya Lapran Pane adalah orang yang dapat kita jadikan teladan bagi kita ini, sehingga beliau sampai akhir hayatnya pun tidak mau menyebutkan dirinya sebagai seorang pendiri HMI. Beliau menyatakan yang mendirikan itu ya kawan-kawan yang 14 orang itu, begitulah sederhananya beliau, sehingga ini menjadi apa sama kita ya, menjadi penting sama kita. Dan
sikap-sikap ini tidak hanya kita miliki sebagai kader HMI atau keluarga besar kami, tetapi juga bisa kita tularkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kalau ketiga sikap ini saja bisa dimiliki setiap kita, apakah dia pemimpin harus bisa menjadi teladan misalnya, apakah dia sebagai anggota masyarakat harus bisa menjadi pelopor gitu ya. Insya Allah bangsa ini ke depan akan menjadi lebih baik lagi begitu. Lebih khusus lagi kepada keluarga besar kami, saya mengingatkan, mungkin banyak di antara kita yang lupa terhadap prinsip-prinsip dasar yang seperti ini yang dicontohkan Lapan Pane ini. Mudah-mudahan HUT ke-56 ini menjadi momentum untuk kita kembali kepada khidmah perjuangan HMI dan kami ini. Nah, kalau untuk masyarakat, saya kira ya secara umum saja saya menyampaikan, tetap kita jaga kondusivitas kita ini. Kita tidak terpengaruh dengan berita-berita hoax, dan kita harus cerdas menggunakan media sosial ini. Dan kepada pemerintah kota, kita kalau boleh kita berpesan menyampaikan ya, jalankanlah amanah ini sebaik-baiknya, dan kalau memang tujuan dari pemerintah itu untuk mensejahterakan masyarakat ya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45 kita, maka lakukanlah itu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada, dan tidak berlebihan. Dan bila belum mampu tahun ini, diupayakan tahun depan. Begitulah seterusnya, jangan berhenti untuk lebih baik lagi. Ini saya kira sebagai closing statement dari saya ya. Terima kasih nih Bung Amrijal atas undangan di podcast ini. Saya mengajak kawan-kawan kami untuk like dan subscribe iya. Ya daripada channel ini. Dan kita berharap channel-channel konten-konten kreatif seperti ini yang ada di tengah-tengah di Tanjung Balai, kita dukung siapapun dia, sepanjang itu menjadi konten kreatif dan positif, kita dukung, khususnya untuk dalam rangka mencerdaskan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih Bung Amrijal, sukses selalu ini. Iya. Kalau dia bilang saya tokoh nasional itu terlalu berlebihan, sesungguhnya beliau ini yang layak menjadi tokoh nasional. Kita doakan sehat-sehat beliau ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Bang Ucok Robby sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, di tengah ulang tahun kami yang ke-56. Banyak pesan, banyak kesan yang beliau sampaikan kepada kita sebagai pembelajaran bagi kita. Hari ini beliau hadir memberikan semacam ilmunya yang bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan semua mendapat ridho dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kami mohon izin, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Bang Ucok juga atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Si Alia kenapa? Anak udah di sekolah di mana dia? Sekolah. Hah? Anak abang itu. Iya nak Alia, inilah mau jawab di mana ini? Di Dia Krojo, udah Krojo terus? enggak, sekolah di mana? Oh masih sekolah.